Pria miskin ini dituduh menghamili putri dari keluarga CEO untuk menutupi aibnya, dan endingnya malah jadi begini. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Raka Pratama dibandingkan orang-orang lain di kota kecil itu. Saat kebanyakan rumah masih tertutup rapat, dan lampu-lampu jalan belum sepenuhnya padam, ia sudah berdiri di tepi sungai dengan kaki telanjang menyentuh tanah lembab. Udara dingin menusuk kulit, tapi Raka sudah terlalu terbiasa untuk mengeluh. Nafasnya terlihat tipis di udara, bercampur dengan kabut ringan yang mengambang di atas permukaan air. Sungai itu tidak besar, namun cukup panjang dan berkelok, membelah sisi timur kota seperti urat nadi yang mengalirkan kehidupan. Airnya tidak selalu jernih, kadang keruh setelah hujan, kadang tenang seperti kaca ketika musim kemarau tiba. Bagi sebagian orang, sungai itu hanyalah bagian dari pemandangan sehari-hari. Bagi Raka, sungai adalah tempat mencari hidup. Ia menurunkan jaring kecil yang sudah penuh tambalan. Beberapa bagian jaring itu bahkan bukan lagi benang asli, melainkan potongan tali plastik yang disambung seadanya. Tangannya bergerak pelan dan terukur. Tidak tergesa-gesa. Tidak ada gerakan sia-sia. Setiap lemparan jaring dilakukan dengan penuh perhitungan, seolah ia sedang berbicara dengan sungai, memahami kemana arus membawa ikan-ikan kecil yang bisa ia bawa pulang hari ini. Raka tidak pernah menganggap kegiatan ini sebagai kesenangan. Ia tidak pernah berdiri di tepi sungai dengan perasaan gembira atau antusias. Ini bukan hobi, bukan pula pilihan gaya hidup yang romantis. Ini adalah cara bertahan hidup yang paling masuk akal bagi seseorang yang tidak punya banyak pilihan. Ia pernah mencoba bekerja di tempat lain. Menjadi kuli bangunan, buruh angkut di pasar, bahkan pernah menjadi tukang cuci piring di warung makan yang ramai. Namun semuanya selalu berakhir sama. Upah kecil, jam kerja panjang, dan tubuh yang semakin lelah. Sungai, meski tidak menjanjikan apa-apa, setidaknya memberinya kebebasan untuk mengatur hidupnya sendiri. Saat matahari mulai muncul perlahan dari balik pepohonan, Raka menarik jaringnya kembali. Hasilnya tidak banyak. Beberapa ikan kecil menggelepar, sisanya hanya daun dan ranting yang ikut terbawa. Ia tidak menunjukkan raut kecewa. Tidak juga tersenyum puas. Wajahnya selalu datar, seolah ia sudah berdamai dengan kenyataan bahwa hidup jarang memberi kejutan menyenangkan. Ia memindahkan ikan-ikan itu ke dalam ember plastik biru yang sudah pudar warnanya. Ember itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Retaknya di satu sisi ia tutup dengan lakban hitam, dan gagangnya sudah tidak lagi simetris. Tapi selama masih bisa dipakai, Raka tidak melihat alasan untuk menggantinya. Setelah itu, ia duduk di atas batu besar di tepi sungai. Batu itu dingin, namun permukaannya halus karena terkikis air selama puluhan tahun. Raka sering duduk di sana, bukan untuk beristirahat lama, tapi untuk sekadar menarik napas dan membiarkan pikirannya diam sejenak. Sungai mengalir tanpa suara keras, hanya gemericik kecil yang menenangkan. Burung-burung mulai terdengar di kejauhan, menyambut pagi dengan ritme yang sama setiap hari. Di saat-saat seperti ini, Raka jarang memikirkan masa depan. Baginya, hari ini saja sudah cukup berat untuk dipikirkan. Ia lebih sering memikirkan hal-hal sederhana. Apakah ikan ini cukup untuk makan hari ini? Apakah ia masih bisa menjual sebagian di pasar sore nanti? Apakah uangnya cukup untuk membeli beras dan sedikit minyak goreng? Ia hidup sendiri di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu hanya memiliki satu kamar, satu ruang sempit yang berfungsi sebagai dapur sekaligus ruang tamu, dan kamar mandi kecil di belakang yang seringkali airnya tidak mengalir lancar. Atapnya bocor di beberapa bagian. Saat hujan deras, Raka harus memindahkan barang-barangnya agar tidak basah. Namun ia tidak pernah mengeluh pada siapapun. Tidak ada yang perlu mendengar keluhannya. Raka yatim piatu sejak remaja. Ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ibunya menyusul beberapa tahun kemudian akibat sakit yang tak pernah benar-benar terobati. Sejak saat itu, hidupnya berubah menjadi rangkaian hari-hari yang harus ia lewati sendirian. Tidak ada warisan, tidak ada tabungan, hanya rumah kecil yang akhirnya terpaksa ia jual untuk biaya pengobatan ibunya.
Ia berhenti sekolah lebih awal. Bukan karena malas, melainkan karena hidup tidak memberinya pilihan lain. Sejak itu, Raka belajar bahwa dunia tidak selalu adil, dan marah pada keadaan hanya akan menghabiskan tenaga. Ia memilih untuk diam, bekerja, dan menerima apapun yang datang dengan kepala tertunduk. Kebiasaan menahan lapar menjadi sesuatu yang normal baginya. Ada hari-hari ketika ia hanya makan sekali, bahkan kadang hanya minum air putih hingga perutnya terasa perih. Namun ia tidak pernah mengeluh dengan suara keras. Rasa lapar baginya bukan lagi musuh, melainkan teman yang sudah terlalu sering datang. Saat matahari mulai naik, Raka berdiri dan mengangkat embernya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang licin menuju rumah kontrakannya. Jalan itu sempit, diapit semak dan pepohonan liar. Beberapa tetangga yang lewat hanya mengangguk singkat. Raka membalas dengan anggukan kecil pula. Ia bukan orang yang suka berbasa-basi. Bukan karena sombong, tapi karena ia tidak tahu harus berkata apa. Di rumah, ia membersihkan ikan-ikan itu dengan air seadanya. Tangannya cekatan, meski gerakannya sederhana. Ia memisahkan mana yang akan dimasak hari ini, dan mana yang akan ia coba jual nanti. Setelah itu, ia menjemur jaringnya di depan rumah, memastikan tidak ada bagian yang masih basah agar tidak cepat rusak. Siang hari, Raka duduk di depan rumah sambil memperbaiki jaring yang robek. Jarum dan benang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia menjahit dengan sabar, satu lubang kecil demi satu lubang kecil. Aktivitas ini mengingatkannya pada ibunya, yang dulu sering menjahit pakaian lusuh mereka agar bisa dipakai lebih lama. Ingatan itu datang begitu saja, tanpa ia undang, lalu pergi tanpa pamit. Raka tidak larut dalam kenangan. Ia belajar sejak lama bahwa terlalu lama tenggelam dalam masa lalu hanya akan membuat langkahnya terhenti. Ia memilih fokus pada apa yang ada di hadapannya. Sore hari, ia membawa sebagian ikan ke pasar kecil di ujung kota. Pasar itu tidak ramai, tapi cukup untuk menjual beberapa ekor ikan segar. Raka tidak pandai menawar. Ia menerima harga yang diberikan, selama menurutnya masih masuk akal. Ia tidak ingin berdebat, tidak ingin menarik perhatian. Beberapa pedagang mengenalnya. Mereka tahu Raka bukan orang yang banyak bicara. Ia jujur soal kualitas ikan, tidak pernah mencampur yang segar dengan yang sudah tidak layak. Kejujuran itulah yang membuat beberapa orang tetap membeli darinya, meski harganya tidak selalu paling murah. Saat senja mulai turun, Raka berjalan pulang dengan langkah pelan. Langit berwarna jingga, memantul di permukaan sungai yang ia lewati kembali. Sungai itu tampak berbeda di waktu sore, lebih hangat, lebih tenang. Raka berhenti sejenak, memandang aliran air yang terus bergerak tanpa pernah kembali ke tempat yang sama. Ia tidak tahu mengapa ia selalu kembali ke sungai itu, bahkan setelah seharian bekerja. Mungkin karena sungai tidak pernah menanyakan apa-apa, tidak pernah menghakimi. Ia hanya mengalir, apa adanya. Seperti hidup Raka yang sederhana, lurus, dan tanpa banyak pilihan. Di malam hari, Raka makan dengan sederhana. Nasi hangat dan ikan goreng tanpa bumbu berlebihan. Ia makan perlahan, seolah ingin memperpanjang rasa kenyang. Setelah itu, ia membersihkan piring dan mematikan lampu lebih awal. Besok pagi, rutinitas yang sama akan menunggunya. Ia berbaring di kasur tipisnya, menatap langit-langit yang penuh bercak lembab. Tidak ada doa panjang yang ia panjatkan. Tidak ada harapan besar yang ia gantungkan. Yang ia minta hanya satu. Besok ia masih bisa bangun, masih bisa bekerja, dan masih bisa bertahan hidup. Hidup Raka memang tenang. Terlalu tenang bagi sebagian orang. Namun di balik ketenangan itu, ada kerapuhan yang mudah terguncang. Ia tidak menyadarinya. Ia tidak tahu bahwa suatu hari, ketenangan itu akan runtuh hanya karena satu peristiwa yang terjadi di tepi sungai yang selama ini ia anggap sebagai tempat paling aman dalam hidupnya. Untuk saat ini, Raka hanya seorang pria biasa. Pria miskin dengan hidup sederhana, rutinitas yang berulang, dan hati yang jujur. Ia tidak tahu bahwa sungai yang memberinya hidup, kelak juga akan menjadi saksi perubahan terbesar dalam hidupnya. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Raka tertidur tanpa menyadari bahwa hidup yang selama ini terasa datar, sedang bersiap mengarah ke sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Rumah keluarga Cakrawala berdiri megah di kawasan paling elit di kota itu. Dindingnya tinggi,
Berpagar besi hitam dengan ukiran rumit yang selalu tampak berkilau meski jarang disentuh. Setiap sudut rumah seolah dirancang bukan sekadar untuk ditinggali, melainkan untuk menunjukkan siapa pemiliknya. Di balik gerbang besar itu, dunia berjalan dengan aturan yang berbeda. Segala sesuatu terukur, rapi, dan penuh kendali. Aurelia Cakrawala tumbuh di dalam rumah itu, di antara lorong-lorong panjang yang sunyi dan ruang-ruang luas yang terasa dingin meski berpendingin udara. Sejak kecil, ia terbiasa bangun dengan jadwal yang ditentukan, makan di jam yang sama setiap hari, dan berbicara dengan suara yang tidak boleh terlalu tinggi. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan yang dibiarkan lama. Segala emosi harus disimpan rapi, seperti perabot mahal yang tidak boleh sembarangan dipakai. Pagi itu, Aurelia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kosong ke arah jendela besar yang menghadap taman belakang. Matahari sudah tinggi, namun tubuhnya terasa berat. Kepalanya sedikit pening, dan perutnya bergejolak dengan sensasi yang sulit ia jelaskan. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum berdiri. Kamar Aurelia luas dan tertata sempurna. Spray putih tanpa lipatan, meja rias dengan cermin besar, lemari pakaian yang tertutup rapi. Tidak ada barang yang dibiarkan sembarangan. Bahkan foto-foto pribadi hampir tidak ada. Seolah kamar itu bukan ruang hidup, melainkan ruang pamer yang menunjukkan kesempurnaan. Ia berdiri perlahan, melangkah menuju kamar mandi. Di depan cermin, Aurelia menatap bayangannya sendiri. Wajahnya pucat, matanya tampak lebih lelah dari biasanya. Ia menyentuh pipinya, lalu menunduk, menahan rasa mual yang tiba-tiba muncul. Ini bukan pertama kalinya. Beberapa minggu terakhir, tubuhnya sering memberinya sinyal yang membuatnya gelisah. Namun ia memilih untuk tidak membicarakannya pada siapapun. Di rumah itu, membicarakan kelemahan bukanlah kebiasaan. Sarapan selalu berlangsung di ruang makan besar dengan meja panjang dari kayu mahal. Pagi itu, Surya Cakrawala sudah duduk di ujung meja, mengenakan kemeja rapi dan jas tipis. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, seperti biasa. Di sampingnya, Marina Cakrawala duduk dengan postur sempurna, rambut tertata rapi, ekspresinya netral. Aurelia duduk di kursinya tanpa banyak suara. Seorang pelayan meletakkan piring di hadapannya, lengkap dengan makanan yang tampak sehat dan seimbang. Ia menatap makanan itu sejenak, lalu mengambil sendok dengan gerakan pelan. "Kau terlihat pucat," kata Marina tanpa menoleh, suaranya datar. "Aku baik-baik saja," jawab Aurelia singkat. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada perhatian lebih. Percakapan di meja makan jarang berisi hal-hal pribadi. Biasanya hanya tentang jadwal, acara resmi, atau laporan singkat mengenai perusahaan. Surya lebih sering berbicara tentang rapat dan proyek, seolah rumah itu hanyalah perpanjangan dari kantornya. Aurelia mencoba makan, namun baru beberapa suap, rasa mual itu kembali datang. Ia meletakkan sendok, menarik napas perlahan agar tidak terlihat panik. Tidak ada yang memperhatikan. Atau mungkin mereka memperhatikan, tapi memilih untuk tidak bertanya. Hubungan Aurelia dengan orang tuanya selalu terasa seperti itu. Formal. Berjarak. Ia dihargai sebagai anak, tapi lebih sering diperlakukan sebagai bagian dari citra keluarga. Setiap langkahnya harus mencerminkan nama besar Cakrawala. Setiap keputusan hidupnya seolah harus melewati pertimbangan bisnis dan reputasi. Setelah sarapan, Aurelia bersiap pergi. Ia mengenakan pakaian sederhana namun tetap elegan. Di luar, mobil sudah menunggu. Sopir membukakan pintu tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, Aurelia menatap keluar jendela, memandang kota yang bergerak di sekitarnya. Di balik kemewahan yang ia miliki, Aurelia sering merasa asing dengan dunia luar. Ia melihat orang-orang berjalan kaki, pedagang kecil di pinggir jalan, anak-anak sekolah yang tertawa lepas. Dunia itu terasa jauh, seperti potongan hidup yang tidak pernah benar-benar ia sentuh. Beberapa kali, pikirannya melayang pada hal-hal yang ingin ia lupakan. Rasa lelah yang tak wajar, emosi yang mudah berubah, malam-malam tanpa tidur. Ada rahasia yang ia simpan rapat-rapat, bahkan dari dirinya sendiri. Rahasia yang semakin hari terasa semakin berat. Di kantor perusahaan ayahnya, Aurelia tidak benar-benar bekerja dalam arti sebenarnya.
Kehadirannya lebih bersifat simbolis. Ia duduk di ruang khusus, menghadiri beberapa rapat, tersenyum ketika diminta, dan diam ketika tidak diperlukan. Semua orang bersikap sopan padanya, namun jarang yang benar-benar berbicara dengan jujur. Siang itu, Aurelia merasa pusing. Ia meminta izin untuk keluar lebih awal. Tidak ada yang menahannya, tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Ia kembali masuk ke mobil, kali ini tanpa tujuan jelas. Sopir menoleh lewat kaca spion, menunggu instruksi. "Jalan saja," kata Aurelia pelan. Mobil melaju menyusuri jalan-jalan kota. Aurelia menatap kosong, pikirannya kacau. Ia merasakan emosi yang tidak stabil, kadang ingin menangis tanpa alasan, kadang merasa mati rasa. Tangannya tanpa sadar menyentuh perutnya, lalu cepat-cepat diturunkan, seolah takut pada pikirannya sendiri. Ia tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tahu tubuhnya tidak lagi sama. Namun mengakui itu berarti membuka pintu pada masalah yang tidak siap ia hadapi. Terutama di keluarga seperti Cakrawala, di mana kesalahan tidak pernah dianggap sebagai hal manusiawi. Sore hari, Aurelia kembali ke rumah. Ia melewati lorong panjang menuju kamarnya. Setiap langkah terasa berat. Di dalam kamar, ia duduk di tepi tempat tidur, menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya hari itu, air mata jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu kepada siapa harus berbagi. Ia tidak pernah diajari bagaimana meminta pertolongan. Sejak kecil, ia belajar untuk kuat dengan cara diam. Namun kini, diam justru terasa menyesakkan. Malam tiba dengan sunyi yang sama seperti biasanya. Makan malam berlangsung tanpa percakapan berarti. Surya sibuk dengan ponselnya, Marina sibuk dengan pikirannya sendiri. Aurelia makan sedikit, lalu kembali ke kamarnya. Di balik pintu yang tertutup rapat, Aurelia berdiri lama di depan jendela. Lampu-lampu kota berkilau di kejauhan. Dari ketinggian rumah itu, dunia tampak kecil dan terkendali. Namun di dalam dirinya, ada kekacauan yang tidak bisa ia atur. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia itu akan menuntut untuk diakui. Dan ketika saat itu tiba, dunia yang selama ini tampak sempurna bisa runtuh dalam sekejap. Untuk sekarang, Aurelia memilih diam. Menyimpan segalanya sendirian. Ia belum tahu bahwa keputusannya untuk menutup diri akan menyeret orang lain ke dalam hidupnya. Orang yang berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Malam itu, Aurelia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang tinggi. Di balik kemewahan dan aturan yang ketat, ia merasa sendirian. Sangat sendirian. Dan di dalam kesendirian itu, sebuah rahasia terus tumbuh. Perlahan tapi pasti, menunggu saat untuk mengubah segalanya. Pagi di kota kecil itu berjalan seperti biasa, nyaris tanpa perbedaan berarti dari hari-hari sebelumnya. Matahari muncul perlahan, menyentuh atap-atap rumah dengan cahaya pucat yang belum sepenuhnya hangat. Di sudut pasar yang tidak terlalu ramai, Raka Pratama berdiri di dekat lapak sederhana, ember birunya diletakkan di bawah meja kayu yang sudah kusam. Ikan-ikan hasil tangkapannya tergeletak rapi di atas alas plastik. Tidak banyak, tapi cukup segar. Sisiknya masih berkilau, matanya jernih. Raka berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, menunggu pembeli tanpa ekspresi berlebihan. Ia tidak memanggil, tidak menawarkan dengan suara keras. Ia hanya berdiri dan menunggu, seperti biasa. Beberapa orang lewat, melirik sekilas, lalu berjalan lagi. Ada yang berhenti sebentar, menanyakan harga, lalu menawar. Raka menjawab singkat, jujur, tanpa nada memaksa. Jika harga tidak cocok, ia tidak memaksa pembeli untuk kembali. Baginya, hari selalu punya jalannya sendiri. Tidak lama kemudian, seorang pria bertubuh agak besar menghampirinya. Wajahnya akrab, langkahnya santai. "Pagi, Rak," sapa pria itu. "Pagi," jawab Raka. Bagas, sahabat lamanya, berdiri di depan lapak sambil menatap ikan-ikan itu. Mereka sudah saling mengenal sejak remaja. Bagas adalah salah satu dari sedikit orang yang masih rutin berbicara dengan Raka tanpa rasa canggung. Mungkin karena Bagas tahu, Raka bukan tipe orang yang suka basa-basi. "Hasilnya lumayan?" tanya Bagas. "Cukup," jawab Raka singkat. Bagas tersenyum kecil. Ia sudah hafal jawaban itu.
Cukup bisa berarti banyak hal bagi Raka. Bisa berarti cukup untuk makan hari ini. Bisa juga berarti cukup untuk bertahan 1 hari lagi tanpa berutang. Bagas membeli beberapa ekor ikan tanpa menawar terlalu banyak. Ia tahu Raka tidak pernah menaikkan harga seenaknya. Setelah memasukkan ikan ke kantong plastik, Bagas tidak langsung pergi. Ia berdiri di samping Raka, menyalakan rokok, lalu menghembuskan asap pelan. "Kau masih ke sungai tiap pagi?" tanyanya. Raka mengangguk. "Masih." "Kau nggak capek?" Raka mengangkat bahu. "Sudah biasa." Percakapan mereka tidak pernah panjang. Tidak ada pembahasan tentang mimpi besar atau rencana masa depan. Bagas tahu Raka tidak suka membicarakan hal-hal yang terasa terlalu jauh dari jangkauannya. Mereka berdiri berdampingan dalam diam beberapa saat, memperhatikan orang-orang yang lalu lalang. "Kalau kau butuh apa-apa, bilang saja," ujar Bagas akhirnya. Raka menoleh sekilas. "Aku baik-baik saja." Bagas tidak membantah. Ia hanya menepuk bahu Raka ringan sebelum pergi. Raka kembali berdiri sendiri. Ia menatap ikan-ikan yang tersisa, lalu memandang ke ujung pasar. Ada perasaan samar yang singgah di dadanya. Bukan kegelisahan yang jelas, lebih seperti bayangan yang lewat cepat, sulit ditangkap. Menjelang siang, ikan-ikannya hampir habis. Raka membereskan lapaknya, mencuci tangan di keran umum, lalu berjalan pulang. Panas mulai terasa, menyengat kulitnya yang terbiasa dengan udara luar. Ia berjalan menyusuri jalan sempit yang mengarah ke kontrakannya, melewati rumah-rumah sederhana yang pintunya terbuka. Di kontrakan kecil itu, Raka duduk di kursi kayu yang kakinya sedikit timpang. Ia menuang air ke dalam gelas plastik, meminumnya perlahan. Tidak ada suara selain kipas angin tua yang berputar pelan. Hari terasa sama seperti kemarin, dan mungkin juga seperti esok. Namun entah mengapa, hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sementara itu, di ujung kota yang lain, Aurelia Cakrawala berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh dari kesan formal yang biasa melekat padanya. Rambutnya dibiarkan terurai. Wajahnya pucat, matanya tampak lelah. Ia menatap bayangannya sendiri cukup lama, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Lalu tanpa memanggil siapapun, tanpa memberitahu orang tuanya, Aurelia mengambil tas kecil dan keluar dari kamar. Langkahnya cepat namun ragu. Ia melewati lorong rumah yang panjang, turun tangga, lalu keluar melalui pintu samping. Sopir yang biasa mengantarnya tidak dipanggil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aurelia ingin pergi sendiri. Di luar pagar rumah, dunia terasa berbeda. Tidak ada dinding tinggi, tidak ada penjagaan ketat. Hanya jalanan, suara kendaraan, dan orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Aurelia berjalan tanpa tujuan jelas. Kakinya melangkah, sementara pikirannya melayang kemana-mana. Ia tidak tahu kemana ia ingin pergi. Yang ia tahu hanyalah ia tidak ingin berada di rumah. Tidak hari ini, tidak dengan pikiran yang terus berputar tanpa arah. Ada sesuatu yang menekan dadanya sejak pagi, membuat napasnya terasa lebih pendek. Ia berjalan semakin jauh, meninggalkan kawasan elit, masuk ke jalan-jalan yang jarang ia lewati. Lingkungan berubah perlahan. Rumah-rumah menjadi lebih kecil. Toko-toko lebih sederhana. Aurelia menurunkan langkahnya, memperhatikan sekeliling dengan perasaan asing. Ada ketegangan dalam dirinya yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi sesuatu yang besar, sesuatu yang belum terjadi tapi sudah terasa mengancam. Tangannya sesekali menggenggam tas lebih erat, seolah mencari pegangan. Hari itu, Raka dan Aurelia menjalani hidup mereka masing-masing. Tidak saling tahu, tidak saling menyadari keberadaan satu sama lain. Dua dunia yang bergerak sejajar, terpisah oleh jarak, kelas sosial, dan kenyataan hidup yang berbeda. Namun di balik kesunyian yang tampak biasa itu, ada sesuatu yang perlahan mendekat. Seperti awan gelap di kejauhan yang belum menurunkan hujan, tapi sudah membuat udara terasa lebih berat. Tidak ada yang tahu kapan pertemuan itu akan terjadi. Tidak ada tanda yang jelas. Hanya perasaan samar bahwa ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Dan hari itu, dengan segala kebiasaannya yang tampak sederhana, menyimpan awal dari perubahan yang akan mengguncang hidup mereka berdua.
Hari itu tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya bagi Raka Pratama. Pagi yang berlalu dengan rutinitas sederhana, siang yang sunyi, dan sore yang datang tanpa janji apapun. Setelah beristirahat sejenak di kontrakan, Raka kembali membawa peralatannya menuju sungai. Ia jarang melewatkan sore di sana, bukan semata-mata untuk mencari ikan, tetapi karena sungai selalu memberinya rasa tenang yang sulit ia temukan di tempat lain. Langkahnya pelan menyusuri jalan setapak yang sudah ia hafal di luar kepala. Tanah masih sedikit lembab, menyimpan sisa panas matahari siang. Udara mulai berubah lebih sejuk. Pepohonan di sepanjang sungai bergoyang perlahan, menimbulkan suara gesekan halus yang menenangkan. Raka menurunkan ember dan jaringnya seperti biasa. Ia berdiri sejenak, memandang aliran air yang bergerak pelan. Sungai sore itu tampak lebih tenang dari pagi. Permukaannya memantulkan cahaya jingga matahari yang mulai condong ke barat. Tidak ada firasat aneh. Tidak ada tanda bahwa hidupnya akan berubah. Ia melempar jaring dengan gerakan yang terlatih. Menunggu. Menarik kembali. Beberapa ikan kecil terperangkap. Tidak banyak, tapi cukup. Raka memindahkannya ke ember, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Beberapa menit berlalu sebelum sesuatu menarik perhatiannya. Di kejauhan, di sisi sungai yang sedikit tertutup semak, Raka melihat sesuatu yang tidak biasa. Awalnya ia mengira itu hanya tumpukan kain atau bayangan pohon. Namun ketika ia memperhatikan lebih saksama, dadanya menegang. Ada seseorang di sana. Raka berdiri, menajamkan pandangan. Sosok itu tergeletak miring di tepi sungai, tidak bergerak. Rambut panjang terurai, pakaian terlihat rapi namun kusut. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Nalurinya mengatakan untuk mendekat, namun pikirannya segera dipenuhi keraguan. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita orang-orang yang berniat menolong, tapi justru berakhir disalahkan. Dunia tidak selalu ramah pada orang seperti dirinya. Pria miskin tanpa kuasa, tanpa pembelaan. Raka melangkah perlahan, tetap menjaga jarak. "Mbak," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mendekat sedikit lagi. Wajah perempuan itu pucat. Matanya terpejam. Napasnya terlihat lemah, namun masih ada. Raka menelan ludah. Ia berdiri kaku beberapa detik. Pikirannya berpacu antara rasa takut dan tanggung jawab. Ia bisa saja pergi. Sungai ini sepi. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang akan tahu. Namun bayangan wajah ibunya terlintas di benaknya. Dulu, ibunya selalu berkata bahwa hidup boleh keras, tapi hati jangan ikut mengeras. Dengan napas berat, Raka berlutut di dekat perempuan itu. Ia tidak berani menyentuh terlalu kasar. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu perempuan itu pelan. "Mbak, dengar saya?" ucapnya lebih jelas. Tidak ada respon. Raka memperhatikan tubuh perempuan itu dengan lebih saksama. Dari cara berpakaian dan sepatu yang dikenakannya, jelas ia bukan orang sembarangan. Ada jarak dunia yang begitu nyata antara mereka. Dan justru itulah yang membuat Raka semakin ragu. Namun waktu tidak memberinya kesempatan untuk berpikir terlalu lama. Jika ia menunda, kondisi perempuan itu bisa semakin buruk. Dengan hati-hati, Raka membuka tas kecil yang tergeletak di dekat perempuan itu, mencari identitas atau ponsel. Ia menemukan ponsel mahal, namun terkunci. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Akhirnya, Raka membuat keputusan. Ia mengangkat tubuh perempuan itu perlahan. Tubuhnya ringan, namun terasa rapuh. Raka berhati-hati agar tidak melukai apapun. Napasnya tertahan, keringat mulai muncul di pelipis meski udara sore cukup sejuk. Langkahnya berat saat berjalan menjauh dari sungai. Setiap langkah diiringi rasa cemas yang makin menguat. Ia tidak tahu siapa perempuan ini. Tidak tahu masalah apa yang mungkin akan menunggunya. Yang ia tahu hanyalah satu. Jika ia meninggalkan perempuan ini, ia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Raka menghentikan sebuah kendaraan yang melintas di jalan besar. Dengan suara gugup, ia meminta bantuan. Beberapa menit kemudian, mereka dalam perjalanan menuju rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, Raka duduk tegang. Perempuan itu masih tidak sadarkan diri. Ia memperhatikan wajahnya dari samping. Ada garis kelelahan yang jelas terlihat. Sekilas,
Raka merasa perempuan itu tampak seperti seseorang yang sudah terlalu lama menanggung beban sendirian. Sesampainya di rumah sakit, Raka langsung memanggil petugas. Suaranya sedikit bergetar saat menjelaskan apa yang terjadi. Ia berdiri di lorong dengan pakaian sederhana yang mulai terasa semakin tidak pantas di tempat itu. Perempuan itu dibawa masuk ke ruang pemeriksaan. Pintu tertutup. Raka berdiri sendiri di kursi tunggu, menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Waktu terasa berjalan lambat. Suara langkah kaki, suara alat medis, semuanya terdengar samar. Kepalanya dipenuhi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Siapa perempuan itu? Mengapa ia sendirian di tepi sungai? Apa yang akan terjadi setelah ini? Ketika seorang dokter akhirnya keluar dan bertanya siapa yang membawa pasien itu, Raka mengangkat tangan dengan ragu. Saya, katanya singkat. Dokter itu mengangguk. Pasien masih tidak sadarkan diri. Kami akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Raka hanya bisa mengangguk balik. Dadanya terasa sesak. Bukan karena lelah, tapi karena firasat yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti baru saja melangkah ke wilayah yang sama sekali asing. Tak lama kemudian, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari ujung lorong. Beberapa orang datang dengan pakaian rapi, wajah tegang, dan aura yang langsung mengubah suasana. Raka menoleh tanpa sadar. Ia belum tahu siapa mereka. Namun dari cara mereka berjalan, dari tatapan orang-orang di sekitar yang langsung memberi jalan, Raka tahu satu hal pasti. Perempuan yang ia tolong bukan orang biasa. Dan tanpa ia sadari, sejak sore itu, hidupnya telah bergerak menjauh dari kesederhanaan yang selama ini ia kenal. Sungai yang selalu memberinya ketenangan, hari itu telah mempertemukannya dengan sesuatu yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Lorong rumah sakit itu terasa lebih sempit dari sebelumnya. Lampu-lampu putih menyala terang, memantul di lantai keramik yang dingin dan mengkilap. Raka Pratama duduk di salah satu kursi besi, tubuhnya sedikit membungkuk, tangan saling menggenggam di antara lutut. Pakaiannya yang sederhana terasa semakin asing di tempat itu, seolah ia bukan bagian dari dunia yang sedang bergerak cepat di sekitarnya. Ia menoleh setiap kali ada langkah mendekat, lalu kembali menunduk ketika orang itu bukan yang ia tunggu. Padahal ia sendiri tidak tahu siapa yang sebenarnya ia tunggu. Perempuan yang ia bawa ke rumah sakit masih berada di ruang pemeriksaan. Dokter belum memberi kabar apapun selain kalimat singkat yang menggantung. Raka mencoba menenangkan pikirannya. Ia sudah melakukan hal yang benar. Ia menolong seseorang yang pingsan. Tidak lebih, tidak kurang. Namun perasaan tidak nyaman tetap mengendap di dadanya, seperti bayangan yang tak mau pergi. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar semakin ramai dari ujung lorong. Bukan langkah tergesa-gesa orang biasa, melainkan langkah-langkah teratur, penuh tujuan. Raka mengangkat kepala. Seorang pria paruh baya berjalan paling depan. Posturnya tegap, wajahnya tegas, sorot matanya tajam meski tidak meninggikan suara. Di sampingnya, seorang perempuan berpenampilan anggun melangkah dengan ekspresi tertahan, bibirnya terkatup rapat. Di belakang mereka, dua orang lainnya mengikuti dengan sikap waspada. Suasana lorong berubah seketika. Perawat yang lewat memperlambat langkah. Beberapa orang menepi memberi jalan. Aura kuasa menyebar tanpa perlu diumumkan. Raka merasakan dadanya menegang, meski ia belum tahu siapa mereka. Pria itu berhenti di depan meja perawat. "Di mana Aurelia Cakrawala?" tanyanya singkat. Nama itu terdengar jelas di telinga Raka. Perawat segera berdiri lebih tegak, menjawab dengan nada hormat. "Masih di ruang pemeriksaan, Pak. Kami sedang melakukan observasi." Perempuan di samping pria itu menghela napas pelan. Tangannya mencengkeram tas mahal yang ia bawa. Tidak ada kepanikan yang meledak-ledak. Yang ada justru ketegangan yang terjaga rapi. Raka menatap mereka dari kejauhan. Ia tidak perlu diberitahu siapa mereka untuk memahami satu hal penting. Perempuan yang ia tolong berasal dari dunia yang sangat jauh darinya. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Wajahnya profesional, namun sorot matanya menyiratkan kehati-hatian. Pria parubaya itu langsung melangkah maju. "Saya ayahnya," ucapnya. "Bagaimana kondisi anak saya?" Dokter mengangguk.
Pasien sempat pingsan karena kelelahan dan tekanan fisik. Saat ini kondisinya stabil, tapi kami perlu melakukan pemeriksaan lanjutan. Perempuan itu, ibunya, menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Dia sadar? Tanyanya. Belum sepenuhnya. Tapi tanda-tanda vitalnya membaik. Percakapan itu berlangsung cepat dan terarah. Raka duduk diam, merasa seperti penonton dalam adegan yang bukan miliknya. Namun ia tahu, cepat atau lambat, ia akan terseret ke dalamnya. Dan benar saja. Dokter menoleh ke arah Raka. Yang membawa pasien ke sini siapa? Raka berdiri refleks. Saya. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Tatapan pria itu, Surya Cakrawala, berpindah dari dokter ke Raka. Tatapan itu bukan marah, bukan pula ramah. Lebih seperti menilai, mengukur, mencari sesuatu yang tersembunyi. Anda? Tanyanya singkat. Iya, Pak, jawab Raka pelan. Saya menemukan dia pingsan di tepi sungai. Marina Cakrawala memandang Raka dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya cepat, tapi tajam. Ada sesuatu di matanya yang membuat Raka tanpa sadar merapikan posisinya, meski ia tahu itu tidak akan banyak membantu. Kau kenal anak saya? Tanya Marina. Raka menggeleng. Tidak, Bu. Saya tidak tahu siapa dia. Keheningan turun sesaat. Bukan keheningan yang tenang, melainkan keheningan yang dipenuhi pikiran-pikiran yang belum diucapkan. Surya mengangguk tipis. Terima kasih sudah membawa anak saya ke rumah sakit, katanya dengan nada formal. Raka mengangguk kembali. Itu sudah seharusnya, Pak. Tidak ada pujian. Tidak ada basa-basi. Hanya pertukaran kalimat yang terasa seperti kewajiban. Namun Raka bisa merasakan jarak yang terbentang di antara mereka, jarak yang tidak bisa dijembatani hanya dengan niat baik. Dokter kembali berbicara, menjelaskan prosedur lanjutan. Surya mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Marina berdiri sedikit ke samping, matanya sesekali melirik ke arah Raka, lalu kembali ke pintu ruang pemeriksaan. Raka tidak tahu harus melakukan apa. Ia merasa kehadirannya mulai tidak diperlukan, namun kakinya seperti tertahan di lantai. Ia sudah terlibat, meski tanpa sengaja. Tak lama kemudian, pintu ruang pemeriksaan terbuka. Aurelia dipindahkan ke ruang perawatan. Wajahnya terlihat pucat, matanya terpejam, infus terpasang di tangannya. Marina segera mendekat, menyentuh rambut putrinya dengan gerakan lembut yang jarang Raka lihat sebelumnya. Surya berdiri di samping ranjang, ekspresinya tetap terkendali. Namun rahangnya mengeras. Ada banyak pertanyaan di kepalanya, dan Raka bisa merasakannya meski tidak satu pun diucapkan. Perawat mempersilakan keluarga untuk menunggu di dalam. Sebelum pintu tertutup, Surya menoleh sekali lagi ke arah Raka. Nama Anda? Tanyanya. Raka Pratama, Pak. Surya mengangguk. Tunggu di luar. Itu bukan permintaan. Itu perintah. Raka kembali duduk di kursi besi. Kali ini, dadanya terasa lebih berat. Ia tidak tahu mengapa ia harus menunggu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Namun satu hal jelas baginya. Sejak ia mengangkat tubuh Aurelia dari tepi sungai, hidupnya telah masuk ke wilayah yang penuh ketidakpastian. Di balik pintu ruang perawatan, keluarga Cakrawala berkumpul dalam diam yang tegang. Pertanyaan-pertanyaan mulai berputar, kecurigaan mulai tumbuh, meski belum menemukan arah. Dan di lorong rumah sakit yang dingin itu, Raka menunggu, tanpa tahu bahwa diam ini hanyalah awal dari badai yang akan datang. Malam mulai turun perlahan di luar rumah sakit, menyisakan cahaya lampu-lampu yang memantul di kaca jendela lorong. Raka Pratama masih duduk di kursi yang sama, punggungnya sedikit bersandar, namun tubuhnya tegang. Waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap detik terasa menggantung, seolah menunggu sesuatu yang belum ia pahami. Pintu ruang perawatan akhirnya terbuka. Seorang perawat keluar lebih dulu, lalu disusul Surya Cakrawala. Wajah pria itu tetap tenang, namun garis-garis keras di rahangnya semakin jelas. Marina menyusul di belakang, langkahnya anggun, tapi sorot matanya dingin. Raka Pratama, panggil Surya. Raka segera berdiri. Iya, Pak. Masuk, kata Surya singkat.
Raka ragu sejenak, lalu melangkah masuk ke ruang perawatan. Bau antiseptik menyambutnya. Aurelia terbaring di ranjang dengan mata setengah terbuka. Wajahnya pucat, namun kini ia sadar. Tatapannya kosong, seolah baru kembali dari tempat yang sangat jauh. Ketika mata Aurelia bertemu dengan Raka, ada kilatan emosi yang cepat berlalu. Terkejut, bingung, lalu tertutup kembali oleh ekspresi datar. "Ini orang yang membawa kamu ke rumah sakit?" tanya Surya, nadanya rendah namun tegas. Aurelia menelan ludah. Ia mengangguk pelan. Raka berdiri kaku. Ia tidak tahu harus menatap kemana. Matanya berpindah dari Aurelia ke kedua orang tuanya, lalu kembali menunduk. "Di mana kamu menemukannya?" tanya Marina, kali ini ditujukan langsung pada Raka. "Di tepi sungai, Bu," jawab Raka jujur. "Dia pingsan." "Sendirian?" tanya Marina lagi. "Iya." Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sederhana, namun Raka bisa merasakan arah yang sedang dibangun. Surya tidak ikut bertanya. Ia hanya memperhatikan, mengamati reaksi, seolah sedang menyusun potongan gambar di kepalanya. Dokter Nirmala masuk kembali ke ruangan, membawa map tipis. "Kami sudah melakukan pemeriksaan awal," katanya hati-hati. "Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan dengan keluarga." Surya menoleh. "Bicarakan." Dokter menarik napas. "Pasien sedang hamil." Kalimat itu jatuh di ruangan seperti benda berat yang dilempar ke lantai. "Sun." Aurelia memejamkan mata. Marina menegang, jemarinya mencengkeram tas dengan kuat. Surya tidak langsung bereaksi, namun sorot matanya berubah. "Hamil?" ulang Marina, suaranya hampir berbisik. Dokter mengangguk. "Perkiraan usia kehamilan beberapa bulan." Raka membeku. Kata itu berputar-putar di kepalanya, namun tidak menemukan tempat untuk mendarat. Ia menoleh refleks ke arah Aurelia, lalu cepat-cepat kembali menunduk. Dadanya terasa sesak, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena kebingungan yang tiba-tiba menjelma ketakutan. Surya melangkah mendekat ke ranjang putrinya. "Siapa?" tanyanya singkat. Aurelia membuka mata. Tatapannya kosong. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. "Aurelia," kata Marina, kali ini lebih keras. "Ini bukan waktunya diam." Namun Aurelia tetap terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak satu pun kata terucap. Keheningan itu justru membuat suasana semakin berat. Surya perlahan berbalik. Tatapannya kini tertuju pada Raka. Tidak ada amarah yang meledak, hanya tatapan dingin yang penuh perhitungan. "Kau pria terakhir yang bersamanya," ujar Surya pelan. "Kau yang menemukannya. Kau yang membawanya ke sini." Raka mengangkat kepala dengan panik. "Pak, saya benar-benar tidak." "Kau sentuh dia?" potong Marina tiba-tiba. "Tidak, Bu," jawab Raka cepat. "Saya hanya mengangkatnya untuk dibawa ke rumah sakit. Saya tidak tahu apa-apa." "Lalu kenapa anak saya ditemukan sendirian di tempat sepi?" Marina menatapnya tajam. Raka tidak tahu harus menjawab apa. Ia bukan bagian dari hidup Aurelia. Ia bahkan tidak tahu namanya sampai beberapa jam lalu. Surya mengangkat tangan, memberi isyarat agar Marina diam. "Fakta-faktanya sederhana," katanya dingin. "Anak saya hamil. Kau pria asing yang membawanya ke sini. Tidak ada saksi lain." Raka merasakan kakinya melemah. "Pak, saya bersumpah saya tidak melakukan apapun. Saya bahkan baru pertama kali melihat dia hari ini." "Bersumpah tidak mengubah kenyataan," balas Surya. "Hukum bekerja dengan bukti, bukan perasaan." Kata hukum membuat napas Raka tertahan. "Kami bisa melaporkan ini ke polisi," lanjut Surya tanpa emosi. "Dan sebagai warga negara, kau tentu tahu konsekuensinya." Raka menatap lantai. Pikirannya kosong. Ia membayangkan ruang sempit, jeruji besi, dan hidup yang benar-benar runtuh. Ia tidak punya uang untuk pengacara. Tidak punya siapapun untuk membela dirinya. Marina melangkah mendekat. "Kami bukan orang kejam," katanya dengan suara lebih lembut, namun justru terasa lebih menekan. "Kami hanya ingin masalah ini diselesaikan dengan cara yang baik." Raka menoleh perlahan. "Maksud ibu?" Marina menatap Aurelia,
lalu kembali ke Raka. Anak saya butuh tanggung jawab. Nama baik keluarga ini harus dijaga. Raka mulai memahami arah pembicaraan itu, dan justru itulah yang membuat dadanya semakin sesak. Aurelia tidak akan bicara, lanjut Marina, dan kau satu-satunya pria yang bisa kami hubungkan dengan kejadian ini. Raka menatap Aurelia. Perempuan itu masih terdiam, wajahnya pucat, air mata menggenang di sudut mata, namun tidak jatuh. Tatapan mereka bertemu sesaat. Di mata Aurelia, Raka tidak melihat kebencian. Yang ia lihat justru ketakutan yang dalam. Aku tidak menghamilinya, kata Raka pelan, hampir seperti memohon. Aku tidak tahu apa-apa. Surya mendekat satu langkah. Jika kau tidak bertanggung jawab, katanya dingin, kami akan menyerahkan semuanya ke pihak berwajib. Kalimat itu menjadi batas yang jelas. Di satu sisi, kebenaran yang tidak punya saksi. Di sisi lain, ancaman yang nyata. Raka terdiam. Ia berdiri di antara dua dunia yang sama sekali tidak seimbang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa kejujuran saja tidak selalu cukup untuk menyelamatkan seseorang. Di ruangan itu, keputusan besar mulai menggantung di udara. Keputusan yang tidak hanya akan mengubah hidup Raka, tetapi juga mengikatnya pada rahasia yang bukan miliknya. Dan Aurelia, yang seharusnya menjadi suara kebenaran, tetap memilih diam. Ruangan itu kembali sunyi setelah kalimat terakhir Surya Cakrawala menggantung di udara. Tidak ada yang langsung berbicara. Bahkan suara alat medis yang berdetak pelan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Raka Pratama berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku, napasnya berat, seolah udara di ruangan itu tiba-tiba menipis. Ia menatap lantai, berusaha menyusun pikiran yang tercerai-berai. Tuduhan itu tidak diucapkan secara langsung, namun arah dan tekanannya begitu jelas. Ia tahu betul, orang-orang di hadapannya tidak membutuhkan pengakuan. Mereka hanya membutuhkan solusi yang paling aman bagi mereka. Aurelia masih terbaring di ranjang, matanya terbuka namun kosong. Tubuhnya terlihat rapuh di balik selimut putih rumah sakit. Jika ini adalah keadaan normal, mungkin Raka akan merasa iba. Namun sekarang, rasa iba itu bercampur dengan ketakutan yang sulit ia jelaskan. Marina duduk di kursi di samping ranjang, menyentuh tangan putrinya. Gerakan itu tampak lembut, namun tidak ada kehangatan yang benar-benar terasa. Lebih seperti gerakan yang dilakukan karena peran. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, kata Marina akhirnya. Suaranya tenang, terkontrol. Semakin lama berita ini tersebar, semakin besar dampaknya. Surya mengangguk. Perusahaan sedang dalam sorotan. Satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Raka mengangkat kepala perlahan. Pak, Bu, saya tidak mengerti kenapa saya harus terlibat sejauh ini, katanya lirih. Saya hanya menolong. Surya menatapnya tajam. Dan justru karena itulah kau terlibat. Raka tidak membalas. Ia tahu, setiap kata tambahan hanya akan membuat posisinya semakin lemah. Marina berdiri. Ia melangkah mendekat ke Raka, berhenti pada jarak yang cukup dekat hingga Raka bisa mencium aroma parfum mahal yang kontras dengan bau antiseptik ruangan. Kami tidak akan menyeretmu tanpa jalan keluar, kata Marina. Ada satu cara untuk menyelesaikan ini tanpa melibatkan hukum. Raka menelan ludah. Ia sudah bisa menebak. Kau menikahi Aurelia. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, seolah membicarakan sesuatu yang sederhana. Namun bagi Raka, kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Apa? Suaranya hampir tak terdengar. Kau akan menjadi suaminya, lanjut Marina. Dengan begitu, tidak ada aib, tidak ada skandal, tidak ada laporan polisi. Raka menatap mereka bergantian. Wajah Surya tetap dingin, seolah keputusan itu sudah dipikirkan matang-matang. Tidak ada ruang untuk diskusi. Itu tidak adil, ujar Raka pelan. Saya tidak melakukan apapun. Surya menyahut, dunia tidak berjalan dengan adil. Dunia berjalan dengan kepentingan. Raka mengepalkan tangan. Lalu bagaimana dengan hidup saya? Surya memandangnya singkat. Hidupmu tidak akan hancur jika kau bekerja sama. Kata bekerja sama terdengar seperti ancaman yang dibungkus rapi. Aurelia bergerak pelan.
Ia menoleh ke arah Raka. Mata mereka bertemu lebih lama kali ini. Ada sesuatu yang bergetar di wajah Aurelia, seolah ia ingin berbicara, namun ragu. Aku, suaranya serak. Aku minta maaf. Dua kata itu jatuh begitu saja, tanpa penjelasan. Namun Raka bisa merasakan beratnya permintaan maaf itu. Ini salahku, lanjut Aurelia lirih. Aku tidak berani bicara. Raka menggeleng pelan. Mbak tidak perlu. Aurelia, potong Marina, nada suaranya menekan. Istirahat saja. Aurelia kembali diam. Raka tahu, bukan karena ia tidak ingin bicara, tapi karena ia tidak punya ruang untuk itu. Surya menoleh ke Raka. Kami akan mengurus semuanya. Pernikahan ini akan dilakukan secara sederhana dan tertutup. Setelah itu, kau akan tinggal bersama Aurelia. Kami akan memastikan kebutuhan dasar kalian terpenuhi. Sebagai imbalannya, tanya Raka. Surya menatapnya tanpa ragu. Kau menjaga nama baik keluarga kami. Kau menjadi ayah yang sah bagi anak itu. Raka memejamkan mata. Kepalanya berdenyut. Ia membayangkan hidupnya yang sederhana, kontrakan kecil, rutinitas yang sunyi namun jujur. Semua itu akan lenyap, digantikan oleh kehidupan yang bukan pilihannya. Jika ia menolak, ancaman polisi menunggu. Jika ia menerima, ia harus menjalani hidup yang dibangun di atas kebohongan. Pilihan itu tidak pernah adil sejak awal. Aku perlu waktu, kata Raka pelan. Marina menggeleng. Kami tidak punya waktu. Surya menambahkan, keputusan ini harus diambil sekarang. Raka membuka mata. Tatapannya kembali bertemu dengan Aurelia. Perempuan itu menangis tanpa suara, air mata mengalir di pipinya. Tangannya menggenggam selimut erat, seolah mencoba menahan dirinya agar tidak runtuh. Dalam sekejap itu, Raka menyadari satu hal. Apapun yang ia pilih, hidup mereka berdua sudah terlanjur rusak. Namun setidaknya, dengan satu pilihan, ia bisa mencegah kehancuran yang lebih besar. Aku setuju, kata Raka akhirnya, suaranya nyaris tidak terdengar. Marina menghela napas lega. Surya mengangguk tipis, seolah sebuah masalah bisnis baru saja terselesaikan. Keputusan yang bijak, ujar Surya. Raka menunduk. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan. Harga diri, kebebasan, dan masa depan yang sederhana. Semuanya terkubur dalam satu kalimat yang ia ucapkan. Pernikahan itu tidak lahir dari cinta. Tidak pula dari keinginan. Ia lahir dari tekanan, ketakutan, dan aib yang harus ditutup rapat. Dan sejak saat itu, hidup Raka Pratama tidak lagi menjadi miliknya sepenuhnya. Pernikahan itu berlangsung tanpa kebahagiaan yang biasa menyertainya. Tidak ada tawa, tidak ada pesta, tidak ada wajah-wajah yang berseri. Semuanya dilakukan cepat, tertutup, dan efisien. Seolah ini hanya urusan administratif yang harus segera diselesaikan sebelum menimbulkan masalah lain. Raka Pratama berdiri di ruang kecil dengan pakaian yang dipinjamkan. Jas itu kebesaran di bahunya, kemejanya terasa kaku, dan sepatu yang ia kenakan bukan miliknya. Aurelia berdiri di sampingnya, mengenakan gaun sederhana berwarna pucat. Wajahnya tenang, namun matanya kosong. Tidak ada janji yang diucapkan dengan perasaan. Kalimat-kalimat sakral terdengar seperti formalitas yang hampa. Ketika akad selesai, tidak ada yang bertepuk tangan. Hanya helaan napas lega dari orang-orang yang merasa masalah telah diamankan. Setelah itu, hidup bergerak cepat, meninggalkan Raka nyaris tanpa kesempatan untuk mencerna apa yang telah terjadi. Beberapa hari kemudian, Raka resmi tinggal bersama Aurelia di rumah yang telah disiapkan keluarga Cakrawala. Rumah itu tidak sebesar kediaman utama, namun tetap jauh dari segala hal yang pernah Raka kenal. Dindingnya bersih, perabotnya rapi, dan setiap sudut terasa terawat. Raka berdiri lama di ruang tamu pada hari pertama, memandang sekeliling dengan perasaan asing. Tidak ada aroma kayu lapuk, tidak ada suara kipas tua, tidak ada kesederhanaan yang biasa menenangkannya. Rumah itu terlalu sunyi, terlalu sempurna. Aurelia masuk ke rumah dengan langkah pelan. Ia melepas sepatu, lalu berdiri beberapa meter dari Raka. Jarak itu terasa lebih jauh dari jarak fisik yang terlihat. Kau bisa pakai kamar di sebelah, kata Aurelia akhirnya,
suaranya pelan. Aku di kamar utama. Raka mengangguk. Iya. Tidak ada percakapan lanjutan. Tidak ada basa-basi. Mereka bergerak seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan yang canggung. Raka bangun pagi seperti biasa, meski tidak lagi pergi ke sungai. Ia belum tahu harus melakukan apa. Semua kebutuhan rumah sudah tersedia. Makanan datang tepat waktu. Tagihan tidak perlu ia pikirkan. Namun justru itu yang membuat Raka tidak tenang. Ia merasa tidak berguna. Aurelia menghabiskan banyak waktu di kamarnya. Kadang ia duduk di ruang makan, menatap makanan tanpa selera. Kadang ia berjalan pelan di halaman kecil rumah, tangannya sesekali menyentuh perutnya tanpa sadar. Mereka jarang berbicara. Jikapun berbicara, hanya kalimat-kalimat pendek yang perlu. Sudah makan? Sudah. Aku ke kamar. Iya. Perbedaan dunia terasa nyata dalam hal-hal kecil. Cara Aurelia memegang cangkir, cara ia berjalan, cara ia diam. Semua berbeda dari orang-orang yang biasa Raka temui. Raka berhati-hati dalam setiap gerakan, takut melakukan kesalahan yang tidak ia pahami. Suatu sore, Raka memberanikan diri keluar rumah. Ia berjalan menyusuri lingkungan sekitar, mencari udara yang lebih akrab. Ia rindu sungai, rindu bau tanah basah, rindu kehidupan yang meski berat, setidaknya ia pahami. Ketika ia kembali, Aurelia duduk di ruang tamu. Matanya sembab, tangannya gemetar. Kau tidak apa-apa? Tanya Raka ragu. Aurelia mengangguk pelan, lalu menggeleng. Aku hanya lelah. Raka tidak tahu harus berbuat apa. Ia bukan orang yang pandai menghibur. Namun ia duduk di kursi seberang, menjaga jarak, seolah kehadirannya saja sudah cukup. Beberapa saat berlalu dalam diam. Lalu Aurelia berbicara, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kau pasti membenciku. Raka mengangkat kepala. Tidak. Aku menghancurkan hidupmu. Raka terdiam. Ia tidak menyangkal, tapi juga tidak ingin menyalahkan. Ini bukan salah satu orang saja, katanya akhirnya. Aurelia menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada emosi yang jelas di matanya. Aku takut, ucapnya lirih. Setiap hari. Raka mengangguk pelan. Aku juga. Pengakuan itu sederhana, namun menciptakan celah kecil di antara dinding yang selama ini memisahkan mereka. Tidak cukup untuk menyatukan, tapi cukup untuk membuat mereka saling melihat sebagai manusia. Malam itu, Raka berbaring di kamarnya sendiri. Ia menatap langit-langit yang putih bersih, jauh berbeda dari bercak-bercak lembab di kontrakannya dulu. Ia tidak tahu apakah ia akan pernah merasa betah di tempat ini. Di kamar sebelah, Aurelia memeluk perutnya pelan, menatap keluar jendela. Ia tahu pernikahan ini bukanlah keselamatan. Ini hanya penundaan dari sesuatu yang lebih besar. Dua orang yang terikat oleh keadaan, hidup dalam satu rumah, masing-masing membawa luka yang belum sembuh. Dan di antara keheningan itu, benih empati mulai tumbuh perlahan, rapuh, dan nyaris tak terlihat. Namun cukup untuk membuat segalanya menjadi lebih rumit. Hari-hari setelah pernikahan mulai memperlihatkan wajah lain dari kesepakatan yang mereka jalani. Pernikahan itu memang menutup aib di atas kertas, tetapi tidak menghapus sorotan. Justru sejak itulah Raka Pratama benar-benar menyadari bahwa hidupnya telah berada di bawah pengawasan. Setiap beberapa hari, orang kepercayaan keluarga Cakrawala datang ke rumah. Mereka tidak pernah datang tanpa alasan. Ada dokumen yang harus ditandatangani, jadwal yang harus diikuti, dan aturan tak tertulis yang harus dipatuhi. Semua dibungkus dengan bahasa sopan, namun syarat kendali. Raka belajar cepat. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus mengangguk. Ia tahu bahwa setiap gerakannya kini memiliki konsekuensi yang tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada Aurelia dan anak yang akan lahir. Suatu pagi, Surya Cakrawala datang sendiri. Ia duduk di ruang tamu, punggungnya tegak, ekspresinya tetap sama seperti pertama kali Raka melihatnya di rumah sakit. Mulai minggu depan, kau harus ikut beberapa acara keluarga, katanya tanpa basa-basi. Tidak sering, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa pernikahan ini nyata. Raka mengangguk. Saya mengerti.
Kau tidak perlu banyak bicara, lanjut Surya. Cukup hadir, bersikap sopan, dan berdiri di sisi Aurelia. Kalimat itu terdengar sederhana, namun Raka tahu betul maknanya. Ia bukan suami dalam arti utuh. Ia adalah simbol yang harus ditampilkan. Setelah Surya pergi, Aurelia duduk diam cukup lama. Wajahnya tegang. Aku minta maaf, katanya akhirnya. Ayahku selalu seperti itu. Raka menatapnya. Kau tidak perlu minta maaf terus. Aurelia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip kebiasaan daripada perasaan. Acara pertama berlangsung di rumah keluarga besar Cakrawala. Raka mengenakan pakaian rapi yang disiapkan khusus. Ia berdiri di antara orang-orang yang berbicara dengan bahasa halus, tertawa pada hal-hal yang tidak ia pahami, dan saling menilai tanpa suara. Ia merasa asing, namun berusaha tidak menunjukkannya. Aurelia berjalan di sampingnya, menjaga jarak yang wajar. Setiap kali ada yang bertanya, Aurelia menjawab singkat. Setiap kali ada tatapan menyelidik, ia menunduk. Beberapa mata memandang Raka dengan penasaran. Beberapa dengan meremehkan. Namun tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Di balik keramaian itu, Raka menyadari satu hal. Dunia ini tidak membutuhkan kebenaran. Dunia ini hanya membutuhkan narasi yang rapi. Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, Aurelia tampak kelelahan. Wajahnya pucat, langkahnya melambat. Kau harus istirahat, kata Raka. Aku sudah terbiasa, jawab Aurelia pelan. Namun ketika Aurelia tiba-tiba berhenti dan memegangi dinding, Raka segera menghampiri. Ia menopang tubuh Aurelia sebelum perempuan itu benar-benar kehilangan keseimbangan. Aurelia. Aku baik-baik saja, katanya, meski napasnya tidak teratur. Raka membantu Aurelia duduk. Tangannya ragu, namun penuh kehati-hatian. Untuk pertama kalinya, sentuhan itu tidak terasa canggung. Dokter bilang kau tidak boleh terlalu capek, ujar Raka. Aurelia menatapnya. Kau ingat? Raka mengangguk. Aku dengar waktu itu. Ada jeda singkat. Aurelia tersenyum tipis. Senyum itu tidak besar, tapi cukup nyata untuk membuat Raka terdiam. Malam semakin larut. Raka duduk sendirian di ruang tamu setelah memastikan Aurelia tertidur. Pikirannya kembali pada sungai, pada kehidupannya dulu yang sunyi namun jujur. Kini, setiap hal terasa seperti sandiwara yang harus ia mainkan dengan hati-hati. Di sisi lain rumah, Aurelia terbangun di tengah malam. Ia duduk di tepi ranjang, napasnya berat. Tangannya kembali menyentuh perutnya. Aku tidak kuat, bisiknya, entah kepada siapa. Air mata mengalir tanpa suara. Rahasia yang ia simpan semakin menekan dadanya. Ia tahu, suatu saat nanti, kebenaran akan menuntut ruangnya sendiri. Dan ketika hari itu tiba, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar siap. Sejak malam itu, hubungan Raka dan Aurelia tidak berubah secara drastis. Namun ada sesuatu yang bergeser pelan, nyaris tak terlihat. Keheningan di antara mereka tidak lagi sepenuhnya kosong. Ada kehati-hatian baru, sejenis kesadaran bahwa mereka kini saling terikat bukan hanya oleh keadaan, tetapi juga oleh tanggung jawab yang tidak pernah mereka pilih. Raka mulai menyesuaikan diri dengan perannya. Ia belajar berdiri di sisi Aurelia saat dibutuhkan, menahan pertanyaan, menelan rasa tidak adil yang muncul tiba-tiba. Ia mengikuti jadwal yang ditentukan, menghadiri pertemuan keluarga yang terasa asing, dan pulang dengan tubuh lelah meski tidak melakukan apa-apa secara fisik. Di depan orang lain, ia adalah suami yang pendiam dan patuh. Di dalam dirinya, ia adalah pria yang perlahan kehilangan pijakan. Aurelia sendiri semakin sering terdiam. Kandungannya memasuki usia yang membuat perubahan pada tubuhnya semakin nyata. Gerakannya melambat, wajahnya mudah pucat, dan emosinya kerap tidak stabil. Namun yang paling terasa adalah cara ia memandang sesuatu. Lebih dalam, lebih takut, seolah waktu bergerak terlalu cepat baginya. Suatu sore, hujan turun tanpa peringatan. Raka berdiri di teras, menatap halaman yang basah. Aroma tanah basah itu membangkitkan kenangan lama. Sungai, jaring ikan, pagi-pagi sunyi yang dulu ia jalani sendirian. Aku sering membayangkan hidup lain. Suara Aurelia terdengar dari belakang. Raka menoleh. Aurelia berdiri di ambang pintu,
tangannya bertumpu pada perutnya. Hidup seperti apa? Tanya Raka. Hidup yang tidak penuh kebohongan, jawab Aurelia pelan. Raka tidak langsung menjawab. Kadang hidup tidak memberi pilihan yang bersih. Aurelia tersenyum pahit. Tapi kebohongan selalu menuntut harga. Kalimat itu menggantung lama di udara. Malam itu, seseorang datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun, berpakaian rapi, memperkenalkan diri sebagai pengacara keluarga. Sikapnya sopan, tapi tatapannya tajam. Kami hanya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, katanya sambil duduk, terutama menjelang kelahiran. Raka mendengarkan dengan tenang. Mulai sekarang, akan ada beberapa hal yang perlu dijaga, lanjut pria itu. Riwayat Aurelia, lingkungan lama, dan orang-orang tertentu, sebaiknya tidak muncul kembali. Aurelia menegang. Maksud Anda? Pengacara itu tersenyum tipis. Masa lalu memiliki kebiasaan muncul di waktu yang salah. Raka menangkap perubahan wajah Aurelia. Tangannya mengepal pelan. Apakah ada sesuatu yang perlu kami ketahui? Tanya Raka. Tidak, jawab pria itu cepat. Justru sebaliknya. Ada hal-hal yang tidak perlu diketahui siapapun. Setelah pria itu pergi, rumah kembali sunyi. Namun keheningan kali ini terasa berat. Aurelia duduk lama di sofa, menunduk. Raka berdiri tak jauh darinya. Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Tanya Raka akhirnya, suaranya rendah. Aurelia terdiam lama. Lalu menggeleng, namun gerakannya ragu. Bukan darimu, katanya lirih. Dari dunia. Jawaban itu tidak menenangkan. Malam semakin larut. Raka tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menyadari bahwa hidup yang ia jalani kini dibangun di atas lapisan-lapisan yang rapuh. Ia tidak tahu kapan semua ini akan runtuh, hanya tahu bahwa hari itu akan datang. Di kamar lain, Aurelia menangis pelan. Rahasia yang ia simpan semakin menekan. Ia tahu, anak yang akan lahir itu bukan hanya membawa kehidupan baru, tetapi juga kebenaran yang berbahaya. Dan di tengah dua dunia yang dipaksa menyatu, dunia kemiskinan yang jujur dan dunia kekuasaan yang penuh kepura-puraan, sebuah kenyataan perlahan bergerak mendekat. Tenang. Tidak tergesa. Namun pasti.